Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Lab Lanjut dengan NIM 2464138SW18457. Hari ini saya akan menampilkan hasil praktikum Pemrograman Geospasial Lab Lanjut acara 11 mengenai Live Draw dan PostGIS SQL Query. Nah, di agenda acara 11 kemarin, kami telah belajar bagaimana cara melakukan perhitungan panjang dari data garis polyline dan luas area dari data poligon. Nah, untuk cara melakukan perhitungan tersebut di dalam website, yang pertama kita lakukan adalah membuka file controller API, dan di sini kita akan melakukan pemanggilan query-nya dengan select query. Nah, di sini kita untuk masing-masing data di sini kita panggil pada bagian API-nya, terutama untuk polygon dan polyline. Nah, untuk yang pertama kita akan lakukan koneksi terhadap database-nya terlebih dahulu. Di sini inisialisasi database-nya $dp, kemudian di sini ada pemanggilan query, yaitu select ID STS GeoJSON untuk data geom atau geometri dari koordinatnya ASGeom. Lalu di sini akan kita lakukan perhitungan luas berdasarkan data koordinat tadi, geometri, menggunakan query berupa st area. Nanti di sini akan dilakukan istilahnya pemanggilan build dalam tabel data polygon. Nah, di sini kita panggil terlebih dahulu st as GeoJSON untuk data geometri koordinatnya as field geom. Nah, nanti field geom tersebut kita akan hitung luas areanya menggunakan query ini saja. Jadi st area nanti akan otomatis terhitung. Jadi kita tidak perlu melakukan istilahnya penulisan script koordinat ini dikalikan koordinat ini dan lain-lain seperti itu. Nah, itu cukup rumit. Nah, dengan query ini yang telah disediakan oleh PostGIS, kita dapat secara otomatis menghitung luas area ataupun panjang dari garis. Nah, di sini akan kita panggil st area dari data geometri tadi. Kemudian akan kita istilahnya return-nya di sini sebagai data luas dalam meter persegi. Nanti akan dimasukkan ke dalam field luas dalam meter persegi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini akan dipanggil array-nya dan perulangannya di sini dilakukan. Untuk field-nya sendiri nanti ada ID, nama, deskripsi foto, luas dalam meter. Nah, luas dalam meter ini bisa kita konversi ke hektar maupun kilometer persegi. Untuk hektar dibagi 10.000, untuk kilometer persegi dibagi 1 juta. Seperti itu. Hal yang sama juga dilakukan pada data polyline, tapi di sini kita menggunakan query length karena yang kita hitung adalah panjangnya. Nah, di sini panjangnya dalam meter dan kilometer. Untuk kilometer nanti dikonversi dari data panjang dalam meter kita bagi 1000 seperti itu. Nah, untuk data point juga kita panggil, tapi tidak kita lakukan perhitungan. Jadi hanya sebatas kita panggil saja STS GeoJSON data geometrinya, kemudian kita tulis seperti biasanya yang lain. Itu untuk API-nya. Untuk tampilan dari API-nya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, saya tampilkan API. Nah, di sini ada data untuk jadi saya sudah bikin beberapa poligon. Ini untuk Stadion Pancasila, luasnya kurang lebih 5.000 meter persegi. 5.000 meter persegi. Nah, untuk berarti jika di dalam kilometer persegi kita bagi 1 juta, jadi sekian ya, cukup kecil sih kalau di dalam kilometer persegi. Tapi jika dalam meter terlihat luas. Kemudian ada lapangan Pancasila UGM dan ada klaster Soshum. Di sini juga ada, tadi saya plotkan. Ada luas 10 hektar kurang lebih untuk area dari klaster Soshum di UGM. Ini untuk API yang polygon dan yang polyline kita juga bisa cek. Nah, ini ada
Jalan Malioboro ke Stasiun Tugu, dan ada Jalan Persatuan ke Ring Road Utara. Juga ada jalan ke Stadion Pancasila, kurang lebih seperti ini. Ini untuk datanya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perhitungan atau menambahkan fitur untuk menghitung secara otomatis, biasanya yang kita tidak lupa selain di bagian API tadi, kita juga perlu tuliskan itu di bagian vCreate. Jadi di bagian vCreate ini kita tambahkan functionnya ya. Oke, jadi di sini pada bagian pop-up nanti akan muncul informasi nama objek dan luasnya. Juga ada tooltip ketika mouse overnya digerakkan, nanti tooltipnya masih berupa nama saja sih. Untuk polygon, polyline, dan point sama. Nah, jika kita melakukan input data geometri, pastinya kita ingin untuk mungkin beberapa kali melakukan editing karena salah melakukan input data. Nah, caranya berarti kita perlu menambahkan fitur hapus data. Nah, hapus data itu sendiri kita juga bisa tambahkan di dalam website ini. Caranya adalah kita buat satu file view delete. Strukturnya sama dengan file view create ini ya. Yang bedanya adalah nanti di sini akan ada muncul function untuk melakukan hapus datanya. Di sini ada on each filter. Apakah Anda yakin ingin menghapus polygon ini? Nah, di sini ada functionnya. Jika data berhasil dihapus atau data gagal dihapus. Seperti itu. Dan tidak lupa pada bagian controller leave redraw kita perlu tulis juga atau istilahnya panggil function di dalam view delete tadi. Jadi nanti returnnya akan kembali ke halaman delete ketika kita berhasil atau ketika kita setelah menghapus data tersebut. Nah, itu untuk kodenya. Di sini saya akan melakukan demo dari hasilnya. Nah, di sini akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Oke, misalnya ini kan saya coba tambahkan data untuk polyline. Ini jalan lingkar timur lembah UGM. Saya pengen tahu deh berapa panjangnya. Saya sekian. Jalan lingkar timur lembah UGM. Kita akan otomatis tersimpan. Nah, ketika kita arahkan mouse over, sudah muncul tooltipnya jalan lingkar timur lembah UGM. Ketika kita klik, akan muncul informasinya. Panjangnya ternyata sekitar 0,4 km atau kurang lebih 400 meter. Cukup panjang berarti 400 meter. Nah, itu untuk data garis akan otomatis terhitung panjangnya karena tadi kita sudah panggil menggunakan query stling. Nah, untuk data polygon kita juga bisa coba misalnya mana lagi ya, mungkin coba di sini ya, Taman Bukit UGM. Kita coba input datanya terlebih dahulu. Saya ingin tahu luasnya seberapa. Taman Bukit UGM Wisdom Park. Oke, returnnya akan kembali ke halaman leave draw. Nah, ini untuk tooltipnya.
saya klik akan muncul luasnya ternyata seluas 0,003 km persegi. Atau mungkin sekitar 30 meter 30 meter persegi atau 300 meter persegi. Itu sekitar 300 meter. Kalau tidak salah hitung. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa cek di Beaver atau di database-nya ya. Ini kan saya coba buka terlebih dahulu untuk database-nya. Mohon maaf, mungkin sedikit not responding. Nah, ini akan dicoba refresh terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul Taman Bukit UGM Wisdom. Dia sudah saya hitung. Sudah saya inputkan maksud saya. Ini untuk yang polyline juga seharusnya sudah muncul. Nah, Jalan Lingkar Timur Lembah UGM sudah muncul. Di sini saya akan coba hapus data, melakukan pengujian apakah function delete-nya sudah berhasil digunakan. Ya, akan saya arahkan ke controller delete, halaman delete. Oke, ini untuk data-datanya. Di sini saya akan coba hapus lapangan Pancasila UGM deh. Ini akan saya hapus. Nah, nanti akan muncul alert. Apakah Anda yakin ingin menghapus poligon ini? Oke. Loading dan return-nya akan kembali ke. Nah, lapangan Pancasila UGM tadi sudah yang saya hapus ya, dan alhamdulillah berhasil dihapus. Dan ketika saya cek di Beaver-nya di sini, saya refresh lagi. Tadi apa ya? Nah, lapangan Pancasila UGM di sini di database masih ada datanya, memang tidak otomatis hilang atau terhapus, tapi di sini akan muncul informasi kapan tadi saya hapusnya. Tanggal 23 November ini jamnya kurang tepat ya, harusnya jam 1 siang, jam setengah 2 siang. Ya, seperti itu. Ya. Baik, kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ansori dan Kakak asisten praktik yang telah membimbing. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah selalu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.